Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kenalkan, saya Indria Novilta SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tuapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Berikut adalah video pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Mungkin dulu kalian sudah pernah membuat kesepakatan kelas, cuman mungkin yang kita buat itu lebih ke peraturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, gitu ya? Buat kan? Jadi sekarang kita akan mencoba membuat keyakinan kelas yang baru. Oke. Keyakinan kelas itu adalah, siapa yang mau bantu ibu baca? Baca di depan ini. Ya, Iskandar, baca nak. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Iya, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Tahu kalian nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Apa itu intrinsik? Ada yang tahu? Kalau in berarti apa nak? Dari dalam. Jadi kita kan terkadang ini nak motivasi. Misalnya, kenapa kalian ingin datang tepat waktu di sekolah? Mungkin ada yang sebagian malas, Bu, kalau saya datang terlambat saya bakal dimarahin guru. Ada nggak yang begitu? Ya, terus atau Bu, saya datang cepat biar dipuji sama guru, dipuji orang tua, dapat hadiah. Ada yang gitu? Ada. Kalau itu motivasinya, berarti itu motivasinya dari luar, ya kan? Orang lain yang memberikan kalian semangat untuk melakukan nilai kebajikan tadi, disiplin tadi. Tapi kalau motivasi dari dalam itu, nak, maksudnya seperti ini. Saya ingin datang cepat, kenapa? Karena saya menghargai diri saya sendiri agar saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dengan datang cepat. Itu yang namanya motivasi dari dalam. Oh, saya mau disiplin biar nanti kalau saya sudah besar, saya akan menjadi sukses. Oh, saya akan mau bangun pagi supaya nanti kalau sudah besar, saya bisa lebih menghargai waktu dan nanti pekerjaan saya akan mudah untuk dilakukan. Jadi beda ya nak ya, motivasi intrinsik dengan ekstrinsik yang dari luar. Jadi dengan keyakinan ini kita diharapkan bisa membangun motivasi dari dalam. Contohnya misalnya, saya mau jaga kesehatan, mau diet lah, bukan agar terlihat lebih cantik, dipuji sama kawan-kawan, sebab body kamu body goal ya, bukan. Tapi untuk supaya saya lebih sehat, misalnya gitu ya. Itu untuk ibu sendiri sebenarnya. Terus nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang harus menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Apa aja sih nilai kebajikan yang ada? Ada yang tahu nggak? Apa sih yang nilai-nilai kebaikan yang kalian tahu? Apa aja? Membantu, Bu. Iya, membantu orang lain. Ada lagi? Menghormati orang lain. Bagus, Aswadi. Cewek? Ya, menghargai. Ada lagi? Ada lagi yang perempuan? Dua perempuan, dua laki-laki lah, lebih simpel. Apa aja nilai-nilai kebaikan yang harus ada dalam diri kita? Iya, kejujuran. Iya, ini kita lihat. Jadi nilai kebajikan itu ada banyak. Nah, ada berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu contohnya nilai di depan nih. Beriman bertakwa, beragam mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu contohnya yang harus kalian munculkan. Terus ada lagi berdasarkan sikap murid, itu ada toleransi, rasa hormat, ya itu tadi integritas, mandiri. Jadi ini berdasarkan literaturnya.
berdasarkan Heritage Foundation atau IHF. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, sama juga hormat dan santun, gotong royong, dermawan, percaya diri. Terus ada lagi yang berdasarkan apa nih? Keterampilan hidup. Nah, ini banyak tuh. Keterampilan hidup, usaha, keberanian, kehormatan, integritas, sama semua. Ada lagi berdasarkan kebajikan utama, the seven essential virtues. Apa nih bahasa Inggris? Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, yang ini yang gampang dilihat ya, karena berdasarkan the future project, proyek nilai-nilai kebajikan ini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keikutsertaan, keberanian, kebahagiaan, sampai semua itu. Ini kalian udah tahu semua nih nilai-nilai ini? Ada nggak yang kata-kata baru? Ini tahu? Ini tahu? Ada nggak kata-kata yang kalian nggak tahu artinya malah? Tahu semua ya? Selanjutnya, kalau kita tadi sudah tahu tuh nilai-nilai kebajikannya, ya. Sekarang coba kalian buat dulu keyakinan kalian supaya kelas ini berjalan dengan nyaman, tertib, aman, damai. Menurut versi kalian masing-masing. Jadi Ibu akan membagikan sticky note. Oke? Marlin bisa bantuin bagikan? Marlin hari ini asisten Ibu. Bagikan. Oke, udah selesai semuanya? Kalau sudah, silakan tempel di depan ya, biar kelihatan yang sudah ada yang di sini. Tempel. Oke. Mati dulu, mati. Jawab. Bergotong royong bersama-sama. Ada nggak tadi nih gotong royong? Ada. Ya, berarti gotong royong kerjasama bawa ini. Gotong royong kerja sama. Tempel. Terus menghargai guru, disiplin dan bertanggung jawab. Boleh minum dengan izin, ini berarti menghargai juga ya. Baik. Dimasuk ke menghargai dan menghormati, juga ada disiplin di situ. Terus meningkatkan tingkat saling menghormati, berarti menghormati lagi ya. Ini lagi. Yang saya inginkan kelas ini tenang dan tidak berisik. Berarti itu apa? Menghargai juga. Dengan kita tidak berisik, berarti kita menghargai orang lain yang mau belajar. Menghargai dan menghormati. Memiliki rasa peduli. Peduli. Atau nilai sendiri peduli? Ya, bikin peduli, bikin nilai sendiri. Sebelah sana nggak pakai. Masuk kelas tepat waktu, berarti di saya mau kelas ini selalu bekerja sama, berarti di gotong royong dan bekerja sama. Terus kerja sama pada saat mengerjakan tugas, kerja sama. Saat ujian juga ya. Iya. Pemahaman yang lebih rinci dari guru ini kerja sama. Oke, ini saya aduh ini. Saling membantu sesama teman. Berarti yang mana yang mau membantu? Gotong royong dan kerja sama. Menghargai guru, ini menghargai.
sejuk dan teduh kalian harus ngapain? Harus peduli. Peduli kalau ada sampah diambil, kan gitu ya? Pohonnya layu disiram gitu. Ini berarti peduli. Masuk. Saya ingin kelas ini ke depan jadi lebih tertib dan disiplin. Oke. Saya ingin dalam kelas ini memiliki sikap saling peduli. Masuk lagi peduli. Mungkin sama semua ya. Saya mau kelas ini menjadi ada saat guru menjelaskan, mendengarkan saat guru menjelaskan. Nanti menghormati dan menghargai. Saya ingin kelas ini bisa bekerja sama. Ini ya. Lanjut. Saya mau kelas ini diam saat guru menjelaskan. Saya mau kelas ini semuanya saling menghargai guru. Ini juga menghargai. Bangun komunikasi dengan baik, bekerja sama dengan kawan, menghargai. Ini sama juga bekerja. Nah, lanjut lagi, menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Amati dan pahami perilaku setiap teman. Berarti kalau empati apa itu peduli. Itu peduli aja. Saya mau bisa percaya diri dan punya tanggung jawab. Tadi tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, lingkungan sekolah. Peduli sama lingkungan. Isi juga menjaga kebersihan. Keinginan saya untuk kelas adalah lebih mementingkan kebersihan dan gotong royong. Ini masukin kemana? Peduli apa kesini? Potong. Ke sini. Adalah biar sama-sama enam. Oke, tinggal 2 lagi. Nah, saya ingin kelas ini lebih kompak. Bermain bersama tanpa adanya rasa aneh-aneh. Saya ingin kelas jadi tiket. Berarti di kerjasama lah ya, jangan yang aneh-aneh. Gak boleh kalian baper-baper. Gak diajak main baper. Saya mau pada saat pelajaran dimulai pada serius dan tidak main-main. Yang mana ini? Serius. Ya, dia bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, bisa menghargai, bisa disiplin. Kita masukin aja yang ku. Jadi kira-kira, oke, terima kasih Agus. Oke, jadi nak setelah kalian tulis bersama, terus kita tempelkan di sini dan kita klasifikasikan menurut keyakinan kita bersama. Ternyata keyakinan kalian itu bermuara ke 5 keyakinan yang ada di depan. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditambahkan?
tulis kembali, boleh dengan karton, boleh di baleho atau di banner. Terus sebaiknya di bawahnya itu dibubuhi tanda tangan kalian semua. Artinya memang benar-benar kalianlah, kitalah yang membuat ini bersama. Jadi kalau kita sudah membuat, kita juga harus bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan-keyakinan yang telah kita tulis bersama. Oke? Sembilan di hari Jumat. Mohon dijawab dengan semangat. Kami akan menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan, kesehatan untuk tetap hadir dan tetap semangat di ruangan ini dalam rangka menghadiri kegiatan destinasi dari para CGD angkatan 10 dari sekolah kita dalam tema disiplin positif. Lalu Sallallahu Salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicapai Allah Saudara Muhammad Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu budaya. Untuk semuanya, mari kita diminta untuk berdiri. Untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
destinasi dengan tema disiplin positif yang akan disampaikan oleh CDPK, yaitu Ibu Ika Nausia Lagas MPD, dan selanjutnya oleh Ibu Dian Novita. Ada Novita di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan kami untuk menyebarkan informasi terkait budaya disiplin yang sudah kami terima dari pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, mengapa ada budaya positif ini? Ini adalah berlatar belakang sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini sekolah diibaratkan sebagai persemaian bibit, penyemaian bibit. Sedangkan bibit itu adalah siswa dan siswi kita. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa konsep inti budaya positif. Antara lain disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan lihat apa itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak itu misalnya suka melakukan kesalahan, atau mungkin kita dalam kehidupan nyata yang kita hadapi anak-anak kita ini, kita sering berdiskusi antar sesama guru. Kita sering bilang begini, kenapa ya anak ini begini? Ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi dalam diri anak tersebut, sehingga dia lebih cenderung mencari perhatian dalam bentuk yang negatif. Misalnya dia terlambat, kemudian dia cuek saat belajar, atau mungkin dia macam-macam mungkin karena yang pasti ini sudah kita alami saat kita melaksanakan PBM di dalam kelas. Ya, itu menjadi pertanyaan kita, kenapa anak ini kok apa yang namanya cari perhatian itu kok over perhatian gitu, cari perhatian sama guru, kenapa gitu? Ternyata itu tadi ada kebutuhan dasar yang harusnya dia dapatkan tidak didapatkan, sehingga dia dapatkan dengan cara-cara yang kurang tepat. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, ini sudah biasa kita lakukan. Ya, bagaimana kita memotivasi anak. Lalu bagaimana ketika anak terlambat kita suruh berlari. Tapi kalau sekarang saya lihat sudah sangat berkurang di sekolah kita. Ya, kalau iya, itulah yang mau kita pahami bersama. Maksudnya kita ambil ya Bapak Ibu hikmahnya nanti. Tapi saat saya baru-baru di sekolah ini, ketika anak terlambat itu masih berlaku hukuman fisik. Tapi sekarang ini saya lihat sudah lebih kepada penyelesaian secara restitusi. Kemudian penghargaan, ya, penghargaan seperti bagaimana kita menunjukkan rasa penghargaan kita kepada anak-anak yang misalnya berprestasi. Kemudian ada 5 posisi
positif. Silakan ibu-ibu bagi yang mau berbagi. Menurut ibu-ibu di sini, kira-kira apa itu budaya positif? Apalagi kita sudah observasi, sudah tahu. Yuk ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Ada yang bisa menyampaikan ke kita seperti apa budaya positif itu? Tentu kita sudah melakukan loh ibu-ibu. Budaya positif itu nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada siswa. Iya, nilai. Ya, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Betul. Nilai, ada nilai yang kita tanamkan. Nilai itulah yang disebut dengan nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Yang itu menjadi sebuah budaya atau kebiasaan atau itu sudah beragam ya di setiap kita. Di sini dibuat kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Ya, kebajikan yang dimaksud di sini telah bertanggung jawab, kritis. Ada nilai-nilai yang diambil. Oke, terima kasih Kak Umi. Kemudian apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Menurut ibu-ibu gimana? Sudah? Oke, sudah ada yang ya. Ya, coba. Iya. Seperti apa bentuknya? Ini dia. Senyum-senyum itu kan literasinya salah ya. Nah, literasi Kamis. Ya, sudah 5S ya. 5S, kemudian kegiatan keagamaan, gotong royong, menghargai keberagaman dan toleransi. Itu sudah kita lakukan di sekolah kita. Lanjut Bu. Nah, berikutnya ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ya, tepat waktu, kata Bu Lina. Ada lagi Bu-ibu, ketika mendengar kata disiplin, tepat waktu. Ada lagi Bu-ibu? Ya, mendidik untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Dalam disiplin positif, anak tidak perlu dihukum, dan tujuan utama dari mendisiplinkan adalah agar anak memahami tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta mengayomi dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian, seperti yang disampaikan Kak Umi tadi, ada nilai-nilai kebajikan itu. Adapun nilai-nilai itu adalah tanggung jawab, keadilan, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, dan sampai kepada bernalar kritis. Jadi ini juga tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila, karakter. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif atau budaya positif. Kemudian berikutnya adalah teori motivasi. Kita cek satu-satu. Teori motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, di mana pada teori motivasi ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan
bukan. Ya, pusat. Ya, pusat itu berarti kan fisik. 4, artinya langsung dia. Tadi kan pemahaman kita kalau di rumah itu dia langsung diberikan ketika dia salah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, konsekuensi. Saya sudah sepakat itu konsekuensi. Kemudian mari mengelilingi lapangan bola karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, itu. Kalau saya tergantung, kalau materinya bukan tentang lari, bisa jadi hukuman. Itu tapi kita lihat dulu kunci jawabannya. Nah, banyak yang salah. Murid yang pertama belajar ya, hukuman. Kemudian murid diminta pusat juga hukuman. 4 konsekuensi, betul ya Ibu ya. Tapi katanya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu malah hukuman. Kalau saya bilang itu konsekuensi, karena tidak fisik kan, tapi itu menjadi hukuman. Kakinya tuh nggak fisik, kan kakinya nggak pakai sepatu. Iya. Iya. Kemudian dari mengelilingi lapangan adalah konsekuensi dan ada mata pelajaran dari tadi. Oke. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Indria. Selanjutnya Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar. Ini ada kasus Ibu Nana, guru wali kelas 11. Kalau kita 14 nih, Nana ya. 11 sedang bingung menghadapi kelas salah satu murid di kelasnya yaitu Willy. Beberapa anak di kelas 11 datang melapor mengeluhkan Willy yang sering kali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Jadi di sini ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Menurut Ibu semua di sini, kira-kira kebutuhan apa ya yang tidak terpenuhi oleh si Willy? Ada yang mau? Ya Bu Putri, Kebutuhan apa Bu Putri? Kebutuhan akan makan. Iya, ya bagus Bu. Putri, jadi kebutuhan akan makan. Makan itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang Anda pahami dari kebutuhan dasar? Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan, itu artinya ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kalau ada kebutuhan, bukan hanya murid, kita pun kalau ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, besar kemungkinan kita akan melakukan pelanggaran. Ya, melakukan tindakan yang melanggar. Itu memang misalnya kita kurang perhatian, itu cenderung kita akan marah-marah. Atau akhir bulan kurang uang, itu kita cenderung pusing gitu. Jangankan murid gitu, kita pun akan seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Jadi makan itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Terus ada kebutuhan kasih sayang. Jadi ada anak-anak kita yang kurang perhatian, misalnya dia dari keluarga yang mungkin orang tuanya sedang cekcok. Itu dulunya bahagia-bahagia, tapi tiba-tiba pas dia di SMA baru orang tuanya cekcok. Itu biasanya dia agak menyimpang. Beda kalau memang dari awal mungkin dia udah cekcok, dia udah terbiasa. Tapi dari awal juga dia menyimpang dari SD. Misalnya ada, dia biasanya baik-baik saja. Saya juga pernah mendapati dulu dengan mahasiswa saya si Rati itu Rati direktur dari direktur Bintan Beach Resort itu anaknya bagus di kelas 10, kelas 11
dia bermasalah. Ingat kan Ibu, ternyata di situ ternyata rumah tangga orang tuanya mungkin di situ lagi tidak bagus, jadi dia mungkin tidak dapat kasih sayang. Terus ada permasalahan, jadi ada anak yang tidak kita libatkan, kita nggak pernah mengakui akan keberadaannya, itu dia cenderung melakukan penyimpangan. Jadi harus kita salurkan. Mungkin dia jiwa pemimpinnya kuat, kepemimpinannya kuat, itu memang harus kita salurkan. Dia mungkin ya jadi pengurus kelas seperti itu, atau kita anjurkan dia masuk ekskul biar dia lebih ini untuk penguasaannya dia lebih terkeluarkan kebutuhannya. Terus ada yang kesenangan. Jadi ada anak-anak murid itu suka main. Jadi kalau gurunya ceramah terus dia akan bosan dan dia akan juga melakukan penyimpangan perilaku di kelas kita. Kalau dia bosan. Kalau saya kemarin memang sudah ditanya-tanya pas guru penggerak itu memang kebutuhan akan kesenangan saya yang paling tinggi, yang butuh perhatian. Jadi yang kemarin itu agak kecil, presentasinya yang paling besar itu adalah kesenangan. Terus ada juga yang kebebasan. Jadi ada juga anak yang memang inginnya bebas. Biasanya ya bebas itu belajar di luar, makanya dia lebih senang ke belajar mungkin olahraga yang bebas gitu. Sekarang kalau dia terkekang, itu dia akan melakukan penyimpangan. Kita terus kebutuhan berdasarkan kebutuhan itu, kebutuhan yang tadi ini udah ya, ini kebebasan, kesenangan, dia suka bermain. Terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi memang selama ini dulu itu kan kita lebih sering bikin peraturan daripada keyakinan. Itu saya sendiri merasakan dulu sebelum belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya lebih sering bikin peraturan daripada keyakinan kelas. Masih menggunakan kata tidak boleh berbicara saat saya menerangkan, gitu ya. Jadi rupanya kita lebih baik membuat keyakinan kelas. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berada di kendaraan roda 2? Terus di situ itu harusnya ada keyakinan. Apa keyakinan kita? Kalau kita pakai helm itu bagaimana? Ya selamat. Jadi itu yang ditumbuhkan, bukan hanya larangan atau pakailah helm kalau tidak tangkap polisi misalnya, kena sanksi. Jadi itu motivasi eksternal yang ditumbuhkan kalau yang tidak. Tapi kalau yang keyakinan dari diri sendiri, oke, harus pakai helm nih supaya aman, kalaupun jatuh kepala saya terlindungi. Jadi itu adalah motivasi intrinsik yang tadi itu yang harus memang dikembangkan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seperti saya sampaikan tadi. Secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur dan membuat ketidaknyamanan karena dilakukan dengan terpaksa. Tadi kenapa keyakinan yang harus kita dorong? Keyakinan kelas, bagaimana membentuknya? Jadi keyakinan kelas itu adalah sekumpulan nilai-nilai bajikan tadi yang menjadi panduan perilaku kelas, terus disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat oleh semua, berarti kalau di kelas ada siswa, murid, dan ada guru. Terus juga dijadikan pedoman dalam berperilaku di kelas, lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu dia lebih fokus, dilarang ngobrol. Tapi kalau keyakinan itu bahasanya lebih abstrak. Misalnya saling menghormati. Saling menghormati itu dalam. Jadi bisa menghormati itu kan ketika ada orang lain berbicara, yang lain mendengarkan, itu juga menghormati. Terus memakai barang teman harus minta izin dulu, itu juga menghormati. Jadi kalau keyakinan itu bahasanya lebih universal, tapi banyak mengena poin-poin dalam kehidupan kita di kelas. Terus berupa pernyataan universal tadi dibuat
dalam jumlah sedikit agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak, jangan sampai 20 satu bulan diingat. Jadi lebih bagus sedikit, misalnya 5 atau 6. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, melibatkan semua warga kelas. Kalau kegiatan sekolah, tapi melibatkan semua warga sekolah. Oke, jadi ini beda kesepakatan dan keyakinan. Terus keyakinan dengan peraturan. Ini kalau sebelah yang mana yang peraturan, yang mana yang keyakinan kalau menurut Bapak Ibu? Oh, yang sebelah kanan ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang sebelah kiri, Bapak Ibu, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang mana yang bahasanya lebih universal? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri siapa? Sebelah kiri kami. Sebelah kanan. Jadi yang ini lebih bagus karena ini bahasanya lebih universal dan bisa menyangkut ke semua. Misalnya saling menyayangi, itu berarti kita bisa sayang gitu. Kita tidak menyakiti, tidak memukuli teman, berkata sopan, itu dengan saling menyayangi. Lanjut. Ini beda peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas berarti nilainya adalah tanggung jawab. Terus kalau peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Ini udah kaitan dari itu juga dilarang. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus lagi dilarang melakukan kekerasan. Kalau kebaikannya itu keselamatan, menghormati orang lain. Jadi itu perbedaannya. Ini merumuskan keyakinan kelas itu bisa dilakukan dengan menggunakan sticky note. Kita tempel-tempelkan, baru nanti setelah itu kita rumuskan bersama. Ini contoh keyakinan. Kami semangat belajar, kami jujur dan percaya diri, kami mengutamakan sopan santun, kami saling membantu dan bekerja sama, kami menghormati orang lain dan kami saling menyayangi. Kesimpulan, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut dijadikan sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan itu kalau sudah betul-betul berakar itu akan menjadi sebuah budaya. Dan kalau budayanya positif itu yang disebut dengan budaya positif di sekolah. Hal pertama yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang positif adalah dengan membuat keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip bersama. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang sudah disinggung oleh Bu kita. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan kita guru itu berada ada 5 posisi kita. Yang pertama penghukum. Itu penghukum itu memang langsung menghukum. Yang kedua penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ucapan kita membuat anak merasa bersalah gitu. Contohnya ya Bapak Ibu, kalau membuat rasa bersalah ini saya juga pelaku, jadi saya tahu. Misalnya, ayo anak bikinkan tugasnya, kalau enggak nanti ibu kita marahin ibu loh kalau ibu enggak tugaskan kalian semua. Atau ayo anak jangan terlambat, kalau kelas kita banyak terlambat ibu ditegur kepala sekolah loh. Jadi dia merasa bersalah. Aduh, gara-gara terlambat guruku sampai dimarah sama kepala sekolah gitu. Jadi itu membuat rasa bersalah. Biasanya efek dari membuat rasa bersalah itu dia tidak melawan, tapi dia bilang ya Bu, saya minta maaf gitu. Itu efeknya bagus sebenarnya ya, tapi kasat mata. Ya Bu, saya minta maaf, dia langsung minta maaf gitu. Terus dia merasa bersalah,
push up. Biasanya kalau penghukum ini anak cenderungnya berontak. Maaf aku ya gak mau, apalagi kalau bahasa kita kasar gitu. Jadi penghukum itu kalau efeknya itu anak jadi berontak. Terus juga hukuman kita mencederai perasaan mereka. Kayak tadi buka sepatu tadi, dia malu gitu. Ada sebagian anakku yang nggak pakai sepatu itu bukan karena mau dia, tapi memang ada hal yang membuat dia tidak pakai sepatu hitam. Terus kita suruh buka, nggak pakai seharian dan dia malu. Jadi dia itu adalah penghukum. Terus ada lagi yang teman, mami saya juga pelakunya semua nih. Penghukum saya juga pelakunya dulu. Tapi mudah-mudahan kedepannya enggak. Terus kalau teman itu yang kayak gini, kamu nih belajarlah yang rajin. Kalau nilai tenang sama ibu, yang penting kamu rajin belajar. Ada yang lebih kayak gitu kan? Gampang tuh kalau ibu ngasih nilai, yang penting kamu rajin belajar. Ini cenderung efeknya anak itu tidak menghargai kita. Itu dia akan menggampangkan. Nah ibu ini baiknya, apa yang melakukan begitu cenderung. Adakah anak yang bisa kita gitukan? Ada sebagian, tapi kebanyakan yang kayak gitu nggak apa-apa. Setelah aja kali itu nggak marah, itu senyum aja. Paling aku ditekuk-tekuk ini, ditekuk manja ya kan. Itu adalah contoh dari teman. Terus ada lagi yang pemantau. Kalau pemantau tuh gini, kamu ibu lihat udah 3 kali terlambat. Sesuai dengan peraturan sekolah, kalau 3 kali terlambat, kok panggil orang tua, dia lembur, tapi dia berdasarkan data dan langsung juga memberikan konsekuensinya begitu. Itu pemantau. Jadi dia data sesuai dengan data. 3 kali terlambat, konsekuensinya begini, langsung diserahkan ke emosi. Lanjut lagi, kalau yang manajernya yang paling diharapkan. Manajer ini ketika kita menyelesaikan permasalahan anak menggunakan segitiga restitusi. Contoh kasusnya ini, Bu Dani sedang menjalankan pelajaran bahasa Inggris, papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali terus duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik. Pada saat ditegur oleh guru, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu, Ibu. Jadi pun menjawab sendiri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu udah capek-capek ngajarkan kamu. Tidak kasihankah sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Ada pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Ya, salah-salah. Ada lagi? Dari mana Bu Resi? Rasa bersalahnya Bu Resi? Ya, kamu tidak kasihannya sama ibu, rasa bersalah. Terus? Ada lagi? Apa cuma satu? Jadi kita bisa satu semua posisi kontrol yang masuk. Iya, penghukum. Kenapa Bu Putri penghukum? Ya langsung disuruh ke depan. Dan kita lihat juga dia memainkan apa namanya spidol, itu tanda dia berontak. Jadi itu adalah penghukum. Membaca sikap Fajar, kira-kira dasar apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya perhatian, terus mungkin juga kesenangan. Dia bosan, gurunya terang terus di depan nggak ngapa-ngapain.
Ya harus pakai data. Kamu udah 3 kali tidur, gitu kan? Ibu tengok, kamu nyatat aja lah. Ya, Bu kita. Tuh, dia ada X. Jadi ini ada 5 posisi kontrolnya: penghukum, pembuat rasa, teman, pemantau, manajer. Hasilnya kalau penghukum itu anak jadi berontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kalau sering-sering dihukum, dia dihukum, dia bohong. Terus pembuat rasa bersalah itu anak jadi menyembunyikan dia. Kamu gak percaya sama ibu? Ya bu, cuma dia gak keluar ininya, benar-benarnya gitu, menyembunyikan. Terus kalau teman, anak jadi ketergantungan sama kita. Kalau gak ada kita, sama orang lain pun dari dendamnya. Pokoknya dengan guru yang dia senang, macam teman dia suka. Lanjut lagi, menyesuaikan diri. Kalau pemantau, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau kita gak awasi, misalnya pikir hari ini mengawasi nih, kamu kenapa dari sini? Ada pilih atau lambat dengan yang posisi teman tadi ya kan? Kayaknya guru yang posisi teman kayaknya Jumat misalnya. Lambat ya bukan kayak gitu lah ya. Terus kalau yang manajer tadi yang memuaskan pribadi, ini teorinya. Lanjut. Minta jawaban mungkin. Tentu kita inginnya semua berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu kira-kira? Ibu-ibu inginnya berada di posisi kontrol mana? Ya, Bu Resi manajer, kalau ibu-ibu lagi? Iya, kita punya emosi, apalagi kalau kebutuhan kita tidak terlakukan. Tapi sebisa mungkin kita sepakat bersama, kita inginnya menjadi posisi manajer ibu-ibu. Sepakat posisi ibu-ibu biar masuk ke video kita. Ya. Oke, selanjutnya pendekatan restitusi saya serahkan ke Ibu Vita. Lagi buku ini yang terakhir, pendekatan restitusi. Artinya dari setelah kita tahu posisi kontrol kita bagaimana, kebutuhan dasar, lalu ketika kita menghadapi masalah atau kasus-kasus di sekolah, pendekatan apa yang sebaiknya kita gunakan. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi pendekatan restitusi ini juga sering dilakukan oleh posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Lanjut. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu kalau restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan ibu-ibu ada tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kasusnya di sini siswa sering tidak mengerjakan tugas atau PR. Kalau pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera, kemudian marah, dan akhirnya murid itu menjadi takut. Itu adalah bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan yang diberikan kepada anak-anak yang dalam hal ini kasusnya tidak mengerjakan PR. Ya, artinya kalau dia hukuman lebih kepada fisik, marah-marah, bentak-bentak, akhirnya memang anak-anak jadi takut. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk
menyelesaikan masalahnya. Di restitusi ini ada itu nanti yang disebut dengan identitas ya, menstabilkan identitas. Artinya kita dengar dulu dia dengan semangat menceritakan apa yang terjadi. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya, ini dia segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kata-kata yang sering kita katakan adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya nanti kita menyatakan ketika dia bercerita, kita bilang wajar kamu melakukan itu. Saya juga mungkin kalau di posisi kamu akan melakukan hal yang sama. Semua manusia pasti pernah merasa bersalah. Itu kata-kata yang mungkin jadi menyentuhnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian kita di kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dihargai, kebutuhan ada di mana kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan, kemudian kita validasi di mana dia tindakan yang salah, kemudian kita kembali ke keyakinan. Jadi memang yang utama kita lakukan itu adalah ada dulu keyakinan di kelas itu, atau ada dulu keyakinan di sekolah itu, sehingga ketika terjadi kasus maka kita kembali ke keyakinan. Nah, ini dia penerapan restitusi boleh. Ini tidak ada ini ibu. Di sini adalah anak yang kasusnya dikit, atau saya boleh dulu menceritakan yang punya kakak. Kalau di saya punya itu kemarin ada dua anak yang pertama adalah si Restu. Dia marah di kelas karena dia sering diejek dengan menyebut nama orang tuanya. Jadi marah, dia membuka meja, kemudian dipanggil dan diselesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian kasus yang kedua adalah terlambat. Jadi ini masih apa ya Bu? Simulasi belum terjadi sesungguhnya. Maksudnya walaupun siapa itu memang menceritakan ke saya bahwa dia sering bilang kamburan dulu. Karena bapak dia juga kamburan di marah. Kemudian ada satu lagi siapa. Ya, itu prosesnya cuma tidak terdengar suaranya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Kemudian mungkin nanti India menyambung kasus yang punya India untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik ibu-ibu, karena tidak ada suaranya kita lihat kata-katanya saja. Kata-kata di menstabilkan identitas itu bagaimana? Jadi menstabilkan identitas itu kita menyenangkan dulu hati murid. Karena kalau murid yang melakukan kesalahan itu biasanya dia dalam kondisi galau dan kita dalam kondisi emosi. Jadi dengan menstabilkan identitas sebenarnya kita menenangkan murid sekaligus menenangkan emosi kita. Biar kalau emosi kita juga terkendali, kita juga akan terkendali dalam menangani masalah murid. Jadi itu menurut saya menstabilkan identitas itu pentingnya. Ini kata-katanya. Oke, ini validasi tindakan. Terakhirnya, ini adalah percakapannya yang saya salin skripnya. Jadi menstabilkan identitas itu dengan kita menanyakan kabarnya, sehat nggak, selamat dulu nggak, assalamualaikum, Anda apa kabar, seperti itu. Gimana kabar kamu, sehat tidak?
pun emosi melihat dia sebenarnya. Jadi kita menurunkan emosi kita dan juga menenangkan anak. Itu inti dari menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu sehat tidak, terus ibu dengar, ibu dapat aduan nih dari teman-teman bahwa misalnya kamu sering berbuat-buatan di belakang kelas. Menurut ibu di usia kamu itu mungkin kelihatannya mungkin biasa, kita semua pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tenang, oh semua orang pernah juga melakukan kesalahan. Jadi itu bahasa-bahasa untuk menstabilkan identitas. Terus kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya, kira-kira nih apa sih alasan kamu melakukan hal itu? Jadi ketika itu dia menjawab, saya melakukan hal itu karena saya ketemunya cuma di sekolah. Di rumah dia nggak ketemuan, jadi di sekolah nggak ada ketemuan, dan dia biar lebih ini enak ngobrolnya di belakang gitu. Terus saya tanya, kira-kira nih kalau kamu jadi teman-teman, bagaimana pendapat kamu? Kamu bagaimana rasanya kalau kamu berada di posisi teman kamu yang melihat orang lain berdua-duaan? Terus dia bilang, ya kalau saya nengok orang begitu ya saya risih juga bu. Gitu. Jadi di situ. Jadi setelah dia bilang saya juga risih sih bu kalau lihat orang berdua-duaan di belakang kelas, baru nanti dia di situ nanti dia minta maaf gitu kan, mengakui dia kesalahan dia, itu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan dari keyakinan kelas tadi, misalnya kira-kira menurut kamu keyakinan mana yang kamu langgar? Karena itu dia merasa dia tidak sopan, nanti dia bilang saya melanggar keyakinan menjaga sopan santun dalam kelas. Itu menanyakan keyakinannya seperti itu. Kita tanyakan keyakinan mana yang kamu langgar. Terus keyakinan mana sih yang sebenarnya nggak sesuai dengan prinsip kamu? Ya tadi tuh kesopanan, saya mau melanggar kesopanan. Baru nanti di situ kita baru meminta solusinya. Kira-kira menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Jadi restitusi itu, solusi itu ditawarkan oleh anak, jadi bukan dari kita. Terus dia bilang, saya tidak akan buat lagi. Di depannya saya tidak akan berdua-duaan di pojok kelas. Jadi sampai di situ. Oke, Bu Ika bisa menceritakan Bu Ika? Ya, pada umumnya seperti itu loh Bu. Langkah-langkah tindakan restitusi, ya, menstabilkan identitas seperti yang sudah disampaikan Bu Ingrid tadi, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi tetap yang salah itu memang tidak katakan salah. Tidak berarti di restitusi itu kita okekan dia berbuat salah, tidak. Tapi kita tunggu dulu. Kita tunggu dia mereda saat menstabilkan identitas. Baru dan dia kasih tahu begitu baru kita kembali ke keyakinan yang sudah dibuat. Keyakinan apa yang dia langgar. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan budaya positif yang kami telah sampaikan pada sore hari ini. Kami tahu diseminasi ini masih jauh dari sempurna, karena sebenarnya kami menyelesaikan budaya positif ini aja sampai 1 bulan. Jadi kita selesaikan dalam 1 jam. Jadi itulah yang bisa kami berikan informasi. Kami percaya ibu-ibu di sini juga pasti ada hal yang baru yang bisa mungkin kita terapkan di sekolah. Mungkin tidak langsung keluar, tapi ada satu minimal posisi kontrol apa. Apakah kita berubah dari pemantau menjadi manajer, atau dari penghukum turun dulu ke pembuat masalah begitu, sampai kepada kita harapannya menjadi seorang manajer. Manajer artinya yang tadi tetap kita melakukan tindakan segitiga restitusi. Kemudian kita bukan menjadi penghukum, ya, bukan jadi
ramai siswa yang melakukan itu. Tapi itu tadi ibu-ibu kita nggak boleh pesimis. Kita optimis saja bahwa minimal setelah kita mendengar ini pasti ada hal-hal baik yang bisa kita ambil. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu, sekali lagi kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami belum sempurna. Ke depan semoga kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Karena ini diseminasi kami kira. Kemudian mungkin penutup dari Bu India sebelum ke Ibu Moderator. Ya mungkin dari saya yang seperti dikatakan Bu Tita tadi, yang anak berulang, jadi kita balik lagi ke posisi kontrol. Sesungguhnya kontrol itu memang berada pada tangan individu masing-masing. Jadi ketika kita bilang kita bisa mengontrol siswa, itu sebenarnya hanyalah ilusi guru belaka. Sesungguhnya mereka lah yang mengizinkan kita mengontrol. Jadi seperti kalau kita menyembunyikan sesuatu, kita pasti tidak ada orang yang tidak akan mau membuka apa di dalamnya, tidak mau membuka. Terus ada juga orang yang dengan rela membuka telapak tangannya. Jadi memang kontrol itu sesungguhnya hanya diri individu masing-masing yang bisa mengontrol diri. Jadi ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, terus akhirnya mengulang lagi, memang motivasi di dalam dirinya itu yang kurang, dan dia memang kontrolnya itu dia mengontrol dirinya betul, dia nggak mau membuka diri. Jadi memang kontrol itu berada di tangan masing-masing. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita jangan berputus asa ketika melakukan restitusi terus gagal, melakukan lagi gagal. Kita lakukan aja terus. Kita iringi usaha kita dengan doa. Semoga anak ini mau menjadi lebih baik. Mungkin itu penutup dari saya, dan saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke rumah Pak Latif, singgah sebentar di rumah Bu Susi. Ayo wujudkan budaya positif dengan melakukan restitusi. Ini saja saya kembalikan kepada Mbak. Ibu-ibu, demikianlah kegiatan kita pada sore hari ini, diseminasi bertema budaya positif. Semoga apa yang kita terima, apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian, berakhir sudah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.